Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini podcast Bengkulu News kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang notaris sekaligus juga praktisi hukum sekaligus juga pengarang buku. Ya, jadi orang yang kita maksud tersebut adalah Bapak Dr. Habib Aji SHM yang saat ini udah ada di samping kita masing-masing. Begitu ya, Mbak Cici? Ya. Silakan dilanjutkan. Mungkin ada yang harus kita tambahkan terhadap beliau ini karena memang sulit untuk mencari untuk menghadirkan sebenarnya. iya, untuk menghadirkan beliau ini bukan hal yang mudah sebenarnya ya. Oke, lanjut Mbak Cici. Baik, baik para pemirsa, sebenarnya kita telah menghadirkan Pak Habib dari pengurus daerah Kota Bengkulu, Ikatan Notaris Indonesia, telah melakukan seminar mengenai konsekuensi PP nomor 35 tahun 2023 terhadap jabatan notaris PPAT. Di sini Pemda langsung menghadirkan Pak Habib sebagai narasumber. Mungkin kita akan ngobrol santai ya, Pak. Silakan sama beliau ya. Jadi sebenarnya gimana nih Pak tentang notaris ke depan ini ketika adanya aturan-aturan yang baru dan kadang menjebak akhirnya Pak? Seperti apa Pak? Seperti apa untuk ke depannya? Mungkin bagi kami termasuk saya masih anggota luar biasa nih Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Pemda Kota Bengkulu, Ikatan Notaris Indonesia yang sudah mengundang hari ini untuk sebuah seminar dan tadi sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan acara seminar itu bisa berjalan secara rutin untuk memberikan keilmuan. Ya. Karena prinsipnya jadilah pengurus yang bisa memberikan manfaat. Oh, begitu ya. Jangan menjadi pengurus yang membebani anggota. Jadi pengurus yang Kebetulan nih, bisa Pak. memberikan manfaat itu Ya, Pak ya. seperti itu. Intinya, ya. Kebetulan nih langsung ada pengurus daerahnya Pak. Pengurus Ya, ini daerah. sudah memberikan manfaat. Iya. Baik, gimana nih Bang Denny sebagai Ketua Pengurus Daerah ya Ikatan Notaris Indonesia Kota Bengkulu? Ya, tadi pertanyaan pertama belum dijawab. Oh, iya. Oke. Dilanjutkan dulu, dilanjutkan. Jadi begini. Istilahnya kan begini, kenapa aturan-aturan semacam itu perlu ya? Iya. Iya. Lembaga kenotariatan atau notaris ya. Ini kan dilahirkan oleh siapa? Oleh negara atau pemerintah. Iya, gitu ya. Jadi notaris dilahirkan karena negara punya kepentingan. Sehingga notaris disebutkan sebagai representasi dari negara yang dihadirkan ke masyarakat. Untuk apa? Untuk melaksanakan sebagian kewenangan negara di bidang hukum tertentu, misalnya hukum perdata dan membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya bagaimana negara akan menghadirkan representasinya kepada masyarakat, sedangkan yang akan diberikan beban amanah itu tidak bisa apa-apa. Jadi dengan demikian banyaknya aturan yang dibuat tuh bukan untuk kita juga, tapi negara tuh menginginkan kalau Anda melaksanakan sebagian kewenangan negara ini harus taat pada aturan, harus punya ilmunya. Kan seperti itu niatnya. Maknanya sebenarnya seperti itu. Jadi bukan untuk membebani. Bagaimana mungkin bisa terjadi Anda menjadi representasi negara, tapi malah menjadi beban negara. Betul. Jadi tidak taat aturan, bermasalah sisi hukum. Nah ini kan kalau tidak dilakukan seperti itu, akibatnya akan seperti apa? Jadi tempatkanlah kehadiran seorang notaris sebagai representasi negara di masyarakat dengan tugas dan kewenangannya. Jadi bukan untuk membebani atau menjebak, kan semuanya tertib kali. Itu satu. Kita tahu yang namanya otentisitas akta notaris itu kan bisa disebut otentisitas, kenapa? Karena di depan ada pejabat. Ada pejabatnya, Iya. kita taat pada aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan. Jadi misalnya kewenangannya jelas, substansinya apa, prosedurnya jelas. Itu kan perlu semua aturan. Kewenangannya apa? Ada. Prosedur pembuatan akta jelas. Mekanismenya Pak ya. Betul, substansinya yang diinginkan juga jelas. Kalau itu sudah jelas semua, berarti kan sudah otentik. Ya. Nah itu kan perlu aturan-aturan. Betul. Jadi menilai otentisitas akta notaris itu pada apa? Ya pada aturan-aturan yang menjadi pegangan untuk para notaris. Sebenarnya pendapat saya seperti itu. Ya.
terdapatnya akta otentisitas itu kan berdasarkan BW juga berdasarkan undang-undang UJN kita juga sudah terbahas kan di sana. Karena ketika awalnya sejarah notaris ini kan memang dia sebagai pencatat kayak di zaman Romawi Columbus ya Pak ya, kalau nggak salah. Nah sebenarnya dari situ ketika kebutuhan kewenangan sebagian negara segitu mungkin. Ya seperti itu memang dari sejarahnya seperti dari sejarahnya itu. Ya Pak ya. Tapi kan negara pun banyak urusannya. Iya. Negara juga berkembang. Iya. Masyarakat yang membutuhkan alat bukti itu banyak. Akhirnya kalau kata negara, siapa yang mau membantu negara, kami angkat sebagai notaris kan itu. Artinya Pak Habib mendukung banyaknya peraturan perundang-undangan yang dilimpahkan kepada notaris selama ya Pak. Iya. Selama aturan itu tidak terlalu merugikan para notaris. Iya, tidak. Artinya gini. Kalau kita lihat pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris kan tentang kewenangan. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Saya mengkritik pasal 15 ayat 3 tentang kewenangan. Tadi saya sudah bahas juga waktu seminar kan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Sekarang ini kan banyak kementerian juga membuat aturan Pak, memberikan kewenangan itu kepada notaris. Memang jadi gemuk Pak. Kewenangan apa misalnya? 2ML, PMPJ, ikut sertakan narik pajak. Bahkan kewenangan-kewenangan lain sebenarnya tidak lahir dari UJN, tapi kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lain. Nah itu kadang-kadang menjadi bebannya di situ Pak. Bertambah bebannya Pak ya. Bertambah bebannya. Artinya ketika bertambah bebannya kita notaris harus tambah enak gitu. Iya. Makin banyak yang bisa dibuat akta gitu Pak. Baik. Nah, Jadi, mungkin akhirnya ya bisa merugikan juga kalau kita tidak menguasainya. Iya. Ya, mungkin Sofian ada. Baik, jadi proses untuk menjadi notaris itu kan dimulai dari kuliah dulu, Pak ya? Nggak dari niat dulu. Dari niat dulu. Iya, karena kebetulan saya juga terjebak di sini, Pak, begitu. sebenarnya. Masalah menjebak jangan dibuka di sini, Mbak. Cukup Mbak yang terjebak ya. Kalau terjebak di tempat yang benar, terjebak di tempat yang berkah, saya pikir itu juga suatu mukjizat malah ya. Baik, proses untuk menjadi notaris ini mulai dari kuliahnya, terus ada magang, Pak ya. Magang di kantor notaris 2 tahun ya, dan setiap 6 bulan itu juga kita ada dievaluasi Pak ya. Terus kalau kita hubungkan proses yang seketat ini, tapi kok masih kita temukan ada notaris-notaris yang dalam tanda kutip nih Pak, masih ada melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti yang kita dengar ada PPAT di salah satu kota malah menjadi makelar tanah. Nah seperti itu. Nah gimana nih Pak, Bapak sebagai salah satu dewan kehormatan ya, apa mental itu Pak? Seperti apa tuh Pak? Gimana Jadi Pak? kalau yang saya tahu ya, dunia pendidikannya kuliah 18 bulan atau 2 tahun nulis tesis. Saya kira dosen-dosen tiap kampus sudah memberikan pengajaran yang baik semuanya. Itu ya Pak ya. Tidak ada dosen yang memberikan pengajaran untuk sesuatu yang tidak baik. Betul. Kemudian kita proses magang 2 tahun juga pasti baik-baik semua. Itu yang dikatakan tadi Pak Sofyan bisa berubah ya ini, karena dia hidup pada sebuah tempat, sebuah lingkungan yang tidak kondusif, yang tidak mendukung dengan dia. Itu satu ya, sehingga dia berbuat menyimpang. Atau dia melihat ini ada kesempatan untuk berbuat menyimpang. Ya karena notaris kan untuk potensi menyimpang itu sangat besar Pak. Karena kewenangan itu ada pada kita soalnya. Kewenangan dari negara itu begitu besar gitu. Iya. Potensinya pasti ada Pak. Kenapa kita nggak buat mata kuliah yang khusus seperti itu Pak? Artinya memang ada mata kuliah atau buku yang Pak Habib buat nanti kan modus dengan notaris. Bagus sebenarnya. Apalagi kan sekarang ini ada peraturan Menteri Pendidikan Budaya dan Teknologi nomor tahun kemarin nomor 53 Pak. SKS notaris ini kan dinaikkan. Sekarang tuh jadi 54. Itu minimal, maksimalnya 72 atau 74. Itu sebenarnya seperti itu bisa dimasukkan Pak jadi mata kuliah. Ditambah ya ditambah Pak. Tergantung sekarang kreativitas ya program studinya bagaimana mengolahnya. Kampusnya Pak ya masing-masing. Nah kalau misalnya itu tidak ada di kampusnya, Pemda lah yang memberikan supporting. Kami ingin seperti itu boleh Pak. Pak Habib dari acara kemarin Pemda terus. Karena memang ini budaya kan Pemda gitu Pak. Baik, jadi begini Pak, ini menarik. Tadi saya mendengar ada Bapak bilang bahwa ada di satu kota proses untuk menjadi notaris itu cukup panjang, bahkan ada yang sampai harus jual mobil dan segala macam. Nah, terhadap kejadian-kejadian seperti ini
ya. Apakah ada dari PP pengurus pusat ini maupun IPAD itu memberikan sanksi? Artinya begini Pak, mereka kan tahu mereka dulu untuk jadi notaris seperti apa, tapi kok mereka masih mau melakukan itu gitu loh Pak. Mohon maaf dalam tanda kutip, apakah bukan ini upaya notaris senior dalam tanda kutip untuk menjegal supaya berkurang nih saingannya gitu. Gimana menurut Bapak itu Pak terkait hal itu? Memang mohon maaf kalau saya bicara Pemda. Iya. Nggak apa-apa. Kalau dalam yang berlaku peraturan perkumpulan sekarang ini kan ada poin kan. Pemda 2, Pengwil 4, PP nah. kerjasama dengan pihak lain dikurangi satu-satu kan. Iya. Ini kan kesempatan ada di Pemda sebenarnya setidaknya. Semua Pak. Iya. Semua Pemda seluruh Indonesia kan. Iya. Dia bisa- Jika dia melakukan kegiatan ada poinnya. Iya. Nah pertanyaannya kewenangan itu ada di Pemda, kenapa nggak tidak dibuat? Gitu. Gitu Pak. Nah sekarang misalnya ada dia lulusan di daerah tertentu, cari poin Pemdanya tidak pernah mengadakan kegiatan. Nah, jadi Iya. keluar. Dia lari keluar Pemdanya Iya. kan. Jadi pertanyaan buat apa jadi ketua Pemda? Pengwil pun begitu. Iya. Dia suruh ketua Pengwil, Pengwilnya ngapain? Harus kecuali Pengwil. Kalau pusat wajar Pak. Iya. Nah itu yang menyebabkan kosnya jadi besar. Betul. Iya. Kosnya jadi besar. Nah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya bukan upaya menjegal, itu kan upaya. Saya katakan tadi, Peningkatan. kita akan menerima beban dan amanat yang demikian besar dari negara. Sudah tentu yang bersangkutan harus punya kualitas kan. Iya, betul. Karena Jangan sampai memalukan negara. Betul. Iya. Karena dia pejabat Mbak ya. Betul. Pejabat. iya, dia pejabat negara dengan lambang Garuda Iya, dan pejabat jadi umum. bebannya pejabat jadi Iya. bebannya itu memang di pundak sangat Pundak keras. dia, mampu Jadi, nggak dia Iya, apakah dia mampu menerima semua ini? Gitu, Pak. itu? Mampu nggak, kan? Jadinya, iya. Agar kemampuan dia di bagus ya ikut Ikut pelatihan. pelatihan baik. Nah, saya mau nanya lagi nih Pak Habib. Iya. Ini kan ada ALB ini nih. Iya. ALB Ikatan Notaris Indonesia. Iya. Terus ada juga ALB IPAD. Iya. Anggota luar biasa Ikatan Pejabat Pembuat Pembuat Tanah. Nah, bukan bedanya saya tanya Pak Habib. Iya. Cuman modusnya apakah ini untuk memperpanjang juga? Ya. 6 bulan itu. Iya. Bisa mungkin kongres berikutnya bisa jadi 6 bulan lagi 1 tahun mungkin. Enggak, kalau di notaris 6 bulan itu perintah undang-undang Pak. Iya. Undang UJN yang memerintahkan 2 tahun kemudian dikreasi oleh pengurus dibagi-bagi per semester agar lebih berdaya guna. Iya. Nah kalau bukan perintah undang-undang nah itu ini sebenarnya kan bisa diubah kan itu. Yang IPAD Pak. Iya. Itu Kalau 6 bulan IPAD, ya. 6 bulan di Peraturan jabatan ya Pak. Iya. Di PP. di peraturan kementerian tuh ada. Iya. Kementerian ya. Ada 6 bulan di Berarti kantor nggak- pertanahan. Tetap 6 bulan nggak bisa diperpanjang lagi 6 bulan berikutnya enggak ya? Nah ada 6 bulan aja. Enggak. 6 bulan itu lah Iya, kalau ALB IPAD dia 6 bulan di kantor Notar. Kantor PPAT. 6 bulan di BPN. BPN. Iya. Kata. Dia magangnya di situ. Ya kalau BPN itu kan batas juga kan Pak. Ya. Nah. Mungkin di daerah-daerah lain yang masih kosong sih masih bisa. Iya. Tapi memang intinya kalau normatifnya Pak seperti itu. Iya. Artinya saya katakan ikut saja prosesnya lah. Jangan Dinikmati, protes Pak ya. Akan tiba juga pada saatnya itu aja Pak. Akan indah pada waktunya. Pada waktunya. Jadi mesti sabar ya Mbak Cici Iya, ya. iya. Untuk jadi notaris, untuk jadi PPAT mesti sabar, terus mesti baik-baik sama Pengda kayaknya Mbak ya. Kalau Ya, nggak baik sama Pengda susah nanti Ya, kita artinya kena itu poinnya untuk- dari mereka gitu loh. Untuk kebaikan dia sendiri yang Iya, bersangkutan gitu Pak. Karena Ya. begini ya, semua rekomendasi mulai dari ALB Oke. sampai pada saat Iya. dia mau jadi notaris Iya. atau pada saat dia jadi notaris Iya. ke bank ke semua ya, Iya. Pengda yang mengeluarkan Pengda. rekomendasi secara Iya, administratif. Jadi betapa berkuasanya Pemda Ya, kan. memang Iya. itu Pak, lebih Iya. berkuasa dari Pengwil. Iya. Iya sebenarnya. Jadi Sebenarnya iya. fokusnya titik beratnya di Pemda Pak. Iya, karena setelah kita tamat, kita ujian ALB, ketika itu lulus ALB kita harus minta surat rekomendasi dari Dari Pemda, Pemda. baru itu terhitung mulai magang. Iya. Bukan terhitungnya dari surat Setelah- ALB kita iya. keluar. Ya mereka setelah diangkat disumpah akan kembali lagi ke Iya. Pemda lapor Iya. lagi. Ketika mau Di ujian Pemda kode etik lagi. juga sama. Jadi di Harinya ke Pemda Pak lagi. titik-titik Iya. beratnya kan gitu. Titik beratnya memang di Pemda. Memang berat untuk menjadi ketua Pemda. Tapi Alhamdulillah udah bisa dijalankan. Udah Iya. jalan. Alhamdulillah. Iya. Selama saya di Bengkulu, saya ALB-nya 2019. Ya alhamdulillah Pengda sangat luar biasa. Ah. Bahkan udah beberapa kali ya, Bang ya, kita juga dibantu untuk kegiatan-kegiatan kayak seminar. Sebenarnya begini, Pak Habib.
notaris itu kan di mata orang adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Iya. Prestisenya sangat tinggi. Betul. Dan mohon maaf, untuk jadi notaris itu butuh kos dan pengorbanan juga Iya. sangat besar ya. Terus bagaimana supaya kejadian kita berkaca dari kayak kasus ID misalnya, kok ada dua perkumpulan, nah Iya. gimana, apa kiat-kiatnya supaya jangan sampai ada ini tandingan, kira-kira begitu. Nah, Jadi gini apa Pak, gimana? jadi gini Pak Habib bukan Sofian. Hati-hati jawabnya Pak Habib. Jebak ini. Tidak, ini kan supaya kami sebagai ALB ini paham gitu loh. Nanti rule-nya ke sini gitu. Kan begini, Siap. tadi dalilnya kan Iya. notaris itu representasi Negara. Negara. untuk masyarakat. Iya. Itu satu. Yang kedua kan menggunakan lambang negara Iya. Garuda. Iya, Garuda. Betul. dalam stempel jabatannya dan lain-lain kan itu. Jadi mungkin nggak kita akan melaksanakan representasi negara, organisasinya harus lebih dari satu. Oh, begitu. Itu aja. Betul. Karena yang ketiga, Perintah. saya menyebutkannya notaris itu jabatan, Pak. Undangnya aja undang-undang jabatan notaris. Iya. Undang-undang jabatan notaris. Jabatan ini lahir dari mana, Pak? Ya negara yang menginginkan. Sehingga kalau notaris itu ribut melulu dan merugikan negara, saya cabut deh undang-undangnya, kan selesai, Pak. Oh, selesai, Pak. Jadilah notaris yang baik-baik. Jadi karena kualifikasi jabatan, cukuplah organisasinya satu, jangan dua, jangan jadi tiga. Siap. Iya, apalagi- Memang indahnya taman bunga, berbagai macam bunga kan. Iya, Tapi iya. untuk notaris ya cukup satu. Satu gitu ya. Dan ujiannya pun menyebutkan satu. Jadi Iya. ya jangan ada dua atau tiga. Kalau ininya satu mungkin sudah dikunci tuh dalam undang-undang. Iya. Ini. Cuman Iya. kalau pengurusnya yang dua kan nggak dikunci. Kalau itu masalahnya egois dan perilaku, Pak. Itu nggak dikunci Pak. Iya, iya, iya. Manusia hidup tuh perlu eksistensi, Pak. Iya, iya, Nah, iya. gitu. Pengakuan. Pak. Perlu pengakuan. Gimana caranya supaya dapat pengakuan? Nah. Banyak cara yang dilakukan. Salah satunya itu tadi, Pak. Artinya apa dengan kejadian seperti ini? Pak Denny kan bisa mengatakan ternyata jadi pengurus penting gitu. Iya, betul. Pak. Dan Jadi bermanfaat. bermanfaat, bisa memberikan manfaat, Betul. Pak. Iya, bisa Betul, memberikan Jadi rebutan akhirnya. Jadi rebutan kan gitu. Padahal yang baik itu yang bisa memberikan manfaat. Kan itu aja. Jadi Bayangkan aja kalau nggak ada Pemda Bengkulu nggak bisa kita datangkan Pak Habib. jadi kembali kepada orangnya Kalau sebenarnya. dulu ya Pak, sekitar 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, jadi ketua Pemda ini nggak ada yang mau Pak. Nah itu, Pak. Jadi ketua Pemda juga nggak ada yang Nggak ada mau, Pak. Cuman 2 tahun terakhir ini Pak, banyak yang mau Pak. Iya. Mau jadi ketua Nah Pemda. pertanyaannya kenapa pada mau? Itu tadi pengakuan. Nah, bukan karena uang, bukan karena uang, Iya, pengakuan. karena pengakuan ya, betul. Eksistensi. Eksistensi. Bagaimana misalnya Pak Denny dia apa? Dihargai orang, Iya. Pak Ketua apa kabar, selamat pagi, selamat. Betul. Kan penting tuh, Pak. Iya. Tanda tangannya dicari gitu loh. Itu pun pengakuan, Pak. Iya, bener loh. Iya, Tidak ada uangnya itu, tidak ada. Tidak Jadi orang cari, mungkin itu penting. Dan saya pikir itu juga bisa jadi amal jariah nanti, Pak. Karena contohlah saya nanti suatu saat sudah dilantik jadi notaris misalnya. Oh iya, saya dulu ALB yang menandatangan rekomendasi magang saya, ketua Pemdanya Bang Denny gitu loh. Bang Denny Dan Manes. alhamdulillah udah banyak yang mau beramal jariah. Siap, insya Allah. Ya Pak Habib. Iya. Iya. Dilanjut Mbak Cici terkait dengan Jadi itu perlu pengakuan orang tuh, Pak. Nah. Sebenarnya jadi notaris yang baik juga, Nah, taat itu. kode etik, taat ujian itu sudah yang pengakuan juga dari masyarakat, iya, Pak. Tidak perlu jadi pengurus juga sebenarnya. Nah, kalau dipikir-pikir gini Pak, mending caleg DPR RI Pak, atau DPD kan? Iya. Uang jelas keluar kita dapat kayak gitu. Iya. Daripada seperti ini uang keluar, ya kan? Tentu dipilih juga. Kepilih juga. Anggap itu romantika lah. Iya, romantika. Jadi mungkin Karena ALB perkumpulan. tanya sama Pak Habib. Apa nih? Karena memang perjalanannya aja Bang yang jauh. Tapi memang betul. Karena ketika kita laluin itu semua proses-proses itu kan pasti Ya. ada sesuatunya nanti untuk kita sendiri. Iya, iya. Ya, kalau misalnya nanti kita dengan cara instan apapun itu, ketika kita mendapatkannya secara instan, Pasti tidak nanti akan- juga kelamaannya itu lebih cepat. Ya, artinya proses itu dinikmati Prosesnya lah. dinikmati. Iya. Dinikmati kan Iya, gitu. betul. Kalau kita sehingga tadi saya mengatakan kalau mulai diangkat umur 30 tahun, pensiun 65 kan 35 tahun, Iya, tambah betul. perpanjang. Itu kan 4 tahun dibandingkan dengan 35 tahun jauh mana? Iya, betul. Jauh perbandingannya, Jauh Pak. perbandingan. Bagi yang mereka diangkat umur mulai 30 30, ya. tahun. Artinya itu perbandingan kalau kita lihat
demikian panjang yang akan kita jalani, masa tidak sanggup menjalani Yang 4 tahun ini 4 tadi. tahun. Kan itu. Karena ketika orang bisa, kenapa kita tidak? Betul. Nah, itu. Optimismenya perlu ya. Iya. Kan sudah banyak notaris yang bisa menjalani 2 tahun Prosesnya. kuliah, 2 Iya, tahun proses proses. jadi notaris juga tuh Pak. Iya. Nggak ada yang protes, mereka menikmati saja seperti biasa. Iya, iya. Nah, itu kesadaran seperti itu penting. Baik, baik. Karena dia harus diniatkan sejak awal jadi notaris prosedurnya begini. Iya. Jangan bisanya kuliah di MKN karena daripada nggak ada kerjaan Ya, dapat jodoh, ini, siapa Pak. tahu kuliah dapat jodoh gitu. Harusnya tahu duluan itu Pak. Ini yang Harusnya tahu duluan bahwa proses jadi notaris itu nggak gampang. Ah itu Pak harusnya. supaya dia nggak kuliah gitu kan. Harusnya mereka tahu juga Pak, mau jadi ketua pengurus organisasi itu nggak gampang. Nggak gampang. Pengorbanannya ini kan gitu. Prosesnya ini gitu. Nah itu Pak, kesadaran seperti itu penting. Penting. Mau jadi pengurus punya kesadaran seperti itu, Iya. tersita waktu, Iya. uang, tenaga. Iya, iya. Nah, itu disadari dulu seperti itu. Supaya nanti kalau udah jadi pengurus yang bermanfaat ya Pak ya. Ah, gitu. Notaris yang amanah kan begitu. Iya. Selanjutnya gini Pak, kan di setiap pertemuan kami itu kan biasa ataupun dari awal pun begitu, pengertian harfiahnya notaris itu adalah pejabat umum. Ini kan bahasanya pejabat nih Pak, artinya beban seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, tapi satu-satunya pejabat yang dikontrol sedemikian rupa, misalnya harus keluar daerah, harus ada cuti, apa segala macam kegiatan harus dilaporkan, tapi tidak digaji oleh negara gitu loh Pak. Ya. Tapi ketika ada masalah dianggap sama pejabat, konsekuensinya sama beratnya dengan pejabat yang digaji oleh negara. Iya. Nah, terkait hal ini seperti apa Pak menurut Bapak? Ya sebenarnya kembali seperti jawaban saya semula tadi, negara ini kan pekerjaannya sangat banyak. Gitu ya. Termasuk membuat alat bukti kan. Kalau semua negara yang mengeluarkan, kapan urusan negara bisa selesai? Sedangkan urusan negara kalian kan mensejahterakan Ya, warga negara rakyatnya. Sehingga digeserlah pembuatan alat bukti itu kepada orang-orang yang memenuhi syarat, itu disebut dengan notaris. Dan sudah tentu karena representasi negara, ketika kita tidak menjalankan dengan baik dan benar, ya negara berkepentingan. Oh, gitu ya. Menurut saya seperti itu, negara Anda sudah saya beri SK, silakan cari duit sendiri, pensiun sendiri. Ternyata Anda banyak melakukan pelanggaran, bahkan sampai jadi tersangka. Negara kan rugi menghadirkan sebuah jabatan tapi diisi orang-orang yang tidak benar. Nah di situ pentingnya pengawasan, sanksi. Sanksi bukan untuk menakut-nakuti agar kita berjalan lurus dan benar aja. Iya. Pada Rambu-rambunya ya Pak ya. Iya, kira-kira seperti itulah pengertiannya. Kan gitu. Selanjutnya Pak, saya satu lagi ini penasaran juga saya. Kalau hakim pada saat dia bersidang, dia melakukan apapun dianggap dia melaksanakan tugas dan ada hak imunitas dia di situ. Iya. DPR RI juga gitu Pak. Kalau lagi rapat ada hal yang tidak pas dia sampaikan nggak bisa dia dituntut. Iya. Karena dia punya hak imunitas. Iya. Sama penyidik, penegak hukum yang lain seperti itu. Nah, bagaimana dengan notaris Pak? Notaris mungkin terkadang dia menerima data itu tidak benar dan berakibat hukum, tapi kok dia bisa diproses secara hukum Pak? Imunitasnya gimana Pak kalau kita bandingkan dengan dua profesi yang saya sebutkan sebelumnya? Sebenarnya kalau dunia notaris namanya bukan imunitas kan? Di ujian itu ada yang namanya kewajiban ingkar Ikrar. dan hak ingkar. Iya, ikrar. Gitu. Bahkan ketika disumpah, waktu disumpah diucapkan tidak memberikan informasi apapun yang berkaitan dengan apa yang Apa pernah yang dibuat. dibuat. Sebenarnya bagaimana sekarang implementasi hak dan kewajiban ingkar itu yang juga tidak dipahami oleh aparat penegak hukum Ya, lainnya. itu Pak. Sebenarnya ketika seorang misalnya di mana saja hak dan kewajiban ingkar itu bisa dipakai. Pertama ketika notaris diperiksa oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat. Ketika di Dewan Kehormatan Daerah, saya kan mengujakan kewajiban ingkar saya atau kan boleh. Iya. Atau ketika diperiksa oleh MPD, MPW, MPPN kan boleh. Atau ketika dia diperiksa oleh MKNW. Jadi semua kesempatan ini boleh dilakukan. Iya. Kan di situ sebenarnya. Iya. Tapi ini dalam praktek jarang juga gitu. Iya. Jarang ya Pak. Jarang. Jadi kalau misalnya diperiksa oleh siapapun gitu ya, Pak saya menggunakan kewajiban ingkar atau hak ingkar, tinggal buat berita acara aja. Notasi bersangkutan terhadap kita. Apa mungkin mereka udah ketakutan dulu ya Pak, diperiksa penyidik ini? Ya mungkin saja. Kalau disomasi pengacara. Iya. Iya, mungkin seperti itu pengalaman Pak Habib kan.
Ya saya pengalaman seperti itu jarang juga sih. Waktu Pak Habib jadi pengacara. Isu bahwasannya magang ALP itu akan ditambah 1 tahun jadi 3 tahun. Terus masa jabatan notaris dari 65 diperpanjang 2 tahun, ya kan? Terus diperpanjang lagi bisa 70. Betul itu, Pak. Itu kan, revisi UJN nanti, Pak. Kalau yang undang-undang yang sekarang berlaku ya magang tetap 2 tahun. Tetap 2 tahun ya. Kan normanya 2 tahun. Iya. Yang sekarang ini tetap 65 tambah 2 67. Itu kan baru wacana. Ya, kalau seandainya ya, Iya. Pak, UJN-nya revisinya seperti itu, setuju, Pak. 70 tahun dengan perpanjangan 3 tahun. masa jabatan notaris dari 67 ke 3 tahun, Mat ya. Itu Dari 65 sebenarnya 5 tahun loh perpanjangannya, Pak. Kalau menurut saya tidak 70. imperatif, Pak. Hah? Iya, tidak. Mau menjalankan sampai 70 silahkan. Iya. Mau pensiun tengah jalan pun boleh, gitu aja. Mau ganti profesi pun boleh. Boleh. Kan banyak notaris belum 65, umur 56, 58, saya mundur lah. Berarti boleh ya, Pak? Boleh. Mau diatur sampai umurnya 100 tahun nggak ada masalah. Iya. Yang tidak boleh tuh misalnya Anda tidak boleh berhenti sebelum umur 70, saya tidak setuju. Harus 70 harus nih, dipenuhi 70 saya udah capek, udah kaya saya umur 60 mau berhenti aja. Nah itu Itu pemaksaan hak asasi manusia. jadi boleh mau umur 70, 75 silahkan. Melanggar Tapi segala hak. yang diperbolehkan juga untuk berhenti kapan saja yang dia suka. Yang dipaksa sampai habis gitu, Pak. Iya, iya. Kalau peningkatan kualitas ya, Pak. Nah, ini yang terakhir mungkin. Siap. Iya. Nah, kalau peningkatan kualitas terhadap notaris, Pak, ini kan tiap tahun kan diselenggarakan oleh Kemenkumham. Iya. Kalau diselenggarakan oleh PP ini misalnya, Pak, peningkatan kualitas itu, karena kan secara internal PP ini kan paham, Pak. Ya kan, setuju nggak, Pak? Memang harusnya itu digeser menjadi kegiatan di organisasi. Berarti Pak Habib setuju ya? Setuju, bahkan digeser ke Pemda pun bagi saya setuju. Oh, begitu. Jadi bayangkan misalnya teman-teman dari Bengkulu harus ke Jakarta, Pak. Iya. Berapa ongkos, Pak? Sistemnya undian, Pak. Siapa yang paling cepat daftar online, Pak? Itu yang masuk, Pak. Ya, makanya lebih baik Untuk itu penyelenggara ya. digeser ke Pemda atau ke Pemda. Tapi narasumber kemudian kurikulumnya standar, gitu, Pak. Ya, artinya ada kurikulum tersendiri ya. Ya, gitulah. Sebenarnya bisa dibuat, Pak, kalau kita mau. Ya betul, Pak. Cuman kan penyelenggaranya selama ini kan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Iya. Peningkatan kualitas itu. Termasuk peningkatan kualitas PPAT, Pak. Tetap masih berperan Kementerian ATR dan Iya, Pak. Ya sebenarnya kalau mau tinggal buat negara ini kan harus ada aturan. Iya, iya. Jadi Iya. tinggal dibuat saja sebenarnya mau enggak. Tapi kan ini berkaitan dengan dananya, Pak. Ya, Pak, itu anggaran, Pak. Anggaran. Ya ujung-ujungnya itu memang kan. Larinya ke situ juga ya. Kita ngomong ya, Pak, kalau anggaran. Siap, siap. Iya susah. Gimana? Tutup, Cici? Cukup? Ya. Silakan. Baik. Jadi itu tadi bincang santai kita bersama Pak Dr. Habib Aji SHM Hum. Beliau apapun yang udah beliau sampaikan ini menjadi ilmu dan menjadi acuan baik bagi anggota luar biasa notaris maupun anggota luar biasa Ikatan Pejabat Pembuat Okta Tanah di Bengkulu maupun di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu aja, Bapak. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak, ya. atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan ke hal-hal yang lain yang lebih mantap lagi. Mungkin lanjut ke makan durian lagi, Pak, atau gimana? Oh, nanti sore. Baik, terima kasih. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih, Pak Habib. Bengkulu News. Itu. Kintonya.